boleh saya pilih maksimal 3. Jika saya pilih 3, maka apa yang ada di rubrik observasi ini, nah saat poin yang pertama ini, kemudian ada perilaku, kita ambil dulu modul ajar rasio 1. Nah, ini kalau udah kita upload, ini langsung terunggah di Utikarya. Nah, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Cek Guleni, tempat kita belajar dan berbagi. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai cara upload modul ajar di PMM. Tepatnya di fitur pengelolaan kinerja. Nah, sebelum itu saya akan spill sebentar fitur pengelolaan kinerja yang dimana RHK saya sudah saya ajukan ke kepala sekolah dan tentunya sudah disetujui oleh kepala sekolah dan saya juga sudah menyepakati RHK tersebut. Nah, langsung saja kita buka PMM. Nah, jangan lupa login ke akun belajar masing-masing. Kemudian kita klik fitur pengelolaan kinerja. Nah, per tanggal 1 Februari 2024, halaman fitur pengelolaan kinerja seperti ini. Tentunya jika sudah seperti ini, artinya kita sudah menyepakati RHK kita. Nah, di halaman pengelolaan kinerja guru, seperti ini ya teman-teman. Nah, sampai ke bawah, di atas itu ada rentang waktunya atau periodenya 1 Januari sampai 30 Juni. Kemudian bawahnya ada kotak lakukan observasi kelas. Di sini ada tombol yang bisa kita klik, cek langkah observasi. Kemudian bawahnya lagi ada kumpulan dokumen. Di sini tempat kita mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi di mana kita mendapatkan sertifikat-sertifikat dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk memenuhi 32 poin minimal di RHK. Kemudian di sebelahnya atau di sebelah kanannya ada tempat kita upload atau tempat kita mengumpulkan file-file sebagai tugas tambahan kita sebagai wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala lab, kemudian sebagai wali kelas, pemimpin OSIS, dan sebagainya. Kemudian di bagian bawah itu untuk mengumpulkan dokumen KOSP, ini atasan yang mengumpulkan. Jadi kita kalau sudah di upload oleh atasan, kita bisa cek di sini. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada alur pengelolaan kinerja. Jadi sebenarnya di bulan Februari ini adalah persiapan observasi kelas. Nah, di bulan ini kita melakukan pra-observasi, komunikasi dengan kepala sekolah, langkah-langkah yang harus kita laksanakan untuk melakukan observasi kelas tentunya sesuai dengan poin-poin yang telah kita pilih di awal sesuai dengan nilai rapor pendidikan kita. Nah, ketika kita mengisi pengelolaan kinerja, kita diminta untuk memilih sesuai dengan kondisi rapor pendidikan atau kondisi sekolah yang ada di rapor pendidikan kita. Saat itu saya memilih tentang metode pembelajaran sebab di rapor pendidikan poin itu atau indikator tersebut bernilai cukup, yang lainnya sudah baik. Kemudian pada metode pembelajaran tersebut juga ada 3 indikator yang kita bisa pilih salah satunya untuk kita terapkan di kelas. Nah, berikutnya kita akan membuat modul ajar atau RPP sesuai dengan indikator yang kita pilih tersebut. Nah, sekarang langsung saja. Setelah kita buka fitur pengelolaan kinerja, kita cek langkah observasi. Nah, di sini halaman pelaksanaan observasinya kita cek dulu nih, cek rubrik observasi. Nah, ketika pertama kali kita mengisi pengelolaan kinerja, saya memilih metode pembelajaran sesuai dengan isi rapor pendidikan, satuan pendidikan saya. Kemudian di sana ada 3 subindikator yang harus dipilih. Saya memilih 1, yaitu instruksi yang adaptif, di mana upaya penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon terhadap peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, dari subindikator ini muncullah fokus perilaku yang harus kita laksanakan, yang nanti akan muncul di tempat penilaian atau di formulir penilaian yang akan dilaksanakan oleh kepala sekolah. Ini dia.
ada 3 di sini. Nanti kita bisa pilih. Nah, jika kita pilih ketiganya, ini yang akan dinilai, poin-poin ini akan dinilai oleh kepala sekolah. Jika sudah mengerti, kita klik saya mengerti. Kemudian kita pilih di bagian 1 pelaksanaan observasi. Nah, di sini di tempat isi dokumen persiapan kita klik lanjutkan. Nah, ini langkah-langkah persiapan observasi, diskusi dengan atasan. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya sudah diskusi dengan atasan. Kemudian saya sudah melakukan persiapan, diantaranya membuat modul ajar, bahan ajar, LKPD, assessment, dan sebagainya. Ini untuk persiapan observasi. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan observasinya. Nah, di sini ada 3 target nih, 3 subindikatornya atau 3 indikatornya yang bisa kita pilih nih. Misal nih, di antara 3 ini yang berkaitan dengan metode pembelajaran, khususnya instruksi yang adaptif yang akan saya lakukan di kelas. Saya pilih, ini boleh saya pilih maksimal 3. Jika saya pilih 3, maka apa yang ada di rubrik observasi ini, nah poin yang pertama ini, kemudian ada perilaku yang dianjurkan, yang kedua, dan yang ketiga ini akan dinilai seluruhnya oleh kepala sekolah ketika kita observasi kelas. Nah, ketika saya hanya memilih 2, berarti poin pertama dan kedua ini. Jika saya pilih 1, berarti 1 aja. Seperti itu ya. Di sini saya memilih 3. Nah, sebab apa? Sebab di modul ajar saya sudah saya sesuaikan dengan target perilaku yang akan dinilai oleh kepala sekolah saya nanti. Insya Allah itu akan saya laksanakan di observasi kelas. Nah, kemudian di bagian bawah, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, di sini saya menulis belajar di pelatihan mandiri di PMM. Nah, sebab di PMM itu ada topik pembelajaran terdiferensiasi. Nah, situ sangat berkaitan dengan apa yang saya pilih ini. Kemudian kan saya sudah melakukan praobservasi, saya sudah diskusi dengan atasan tanggal berapa saya akan melaksanakan observasi kelas. Nah, saya melaksanakan tanggal 19 Februari. Kenapa saya pilih tanggal 19 Februari? Kenapa tidak mengikuti alurnya, yang dimana alurnya itu jatuh pada bulan Maret? Tidak masalah, yang penting kita sudah diskusi dengan atasan dan kita sudah melakukan persiapan. Karena saya takutnya di bulan Maret nanti, karena sudah masuk bulan puasa, saya takutnya tidak memiliki waktu yang pas nanti ketika di bulan Maret, makanya saya majukan di bulan Februari. Kemudian kita pilih jenjang, saya jenjang SMP, kemudian saya melakukan observasi kelasnya di kelas 7, mata pelajaran yang saya ampu yaitu matematika. Nah, jika ada pertanyaan, apa boleh sekarang ini satuan pendidikan saya melaksanakan kurikulum merdeka baru di kelas 7, apa boleh, tapi boleh tidak saya melakukan observasinya di kelas 8 atau 9? Tentu saja boleh ya Bapak Ibu, sebab ini tidak ada kaitannya dengan kurikulum merdeka atau bukan. Ini kaitannya dengan pengelolaan kinerja kita di sekolah. Jadi apa yang kita laksanakan di sekolah boleh. Kalau Bapak Ibu mengajar kelas 8 atau kelas 9 ya boleh saja. Nanti observasi kelasnya di kelas 8 atau kelas 9. Setelah itu nanti disesuaikan aja. Bu boleh tidak nanti observasi kelas saya mengajar kelas 8, tapi kelas 8 itu belum kurikulum merdeka, masih menggunakan kurikulum K13, tapi saya membuat modul ajar, terus saja boleh, itu lebih bagus Bapak Ibu, karena modul ajar sebenarnya RPP++. Nah, gitu ya. Kemudian kita lanjut, berikutnya kita masuk ke kotak catatan lain atau opsional. Di sini boleh tidak ya kalau opsional. Nah, di sini saya menulis atau mengisi jam pembelajaran yang ketika saya mau melaksanakan observasi kelas nanti. Nah, di sini saya menuliskan jam pembelajaran ke-4 sampai ke-7. Di sini karena saya di situ jadwalnya saya ngajar dari jam ke-4 sampai jam ke-7. Jadi memang kalau misal ada halangan ketika saya mau observasi kelas di kelas 7A, maka saya akan lari ke kelas 7B. Jadi sama aja materinya sama gitu.
Selanjutnya di bagian bawah, nah ini nih Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, di sini tempat unggah dokumen ini opsional ya. Sebenarnya boleh diunggah, boleh tidak. Tapi lebih baik diunggah agar kepala sekolah atau atasan Bapak Ibu itu lebih mudah menilai ketika dia buka PMM-nya. Oh, ternyata kita sudah unggah. Ini berarti udah ada nilai plus gitu. Walaupun di sini opsional. Di sini ada dokumen LPP modul ajar perangkat asesmen bebas ya, mau diunggah yang mana. Kalau saya unggah modul ajar karena di dalamnya sudah ada asesmen. Meskipun hanya link Google Drive, karena file-file yang lain saya masukkan ke Drive. Yang saya unggah hanya modul ajar tok, jadi tidak berlembar-lembar kalau buat saya print gitu. Baiklah, sebelum saya unggah, saya lihatkan dulu nih, kita cek dulu nih modul ajar yang mau kita unggah. Nah, ini dia modul ajar yang mau saya unggah. Ini modul ajar, ada identitas modul. Ini tidak terlalu lengkap ya, karena saya tidak masukkan glosarium dan daftar pustaka kalau tidak salah. Kemudian ada kompetensi awal, kemudian ada profil pelajar Pancasila yang mau dicapai, sarana dan prasarana, target murid, model pembelajaran, tujuan pembelajaran, ini pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, langkah-langkah problem based learning, dan ada pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian di penutup ada refleksi dan sebagainya. Kemudian ada refleksi peserta didik dan pendidik. Di sini ada observasi selama kegiatan berlangsung, diskusi. Ini ada penilaian tadi. Kemudian ada indikatornya. Nah, ini penilaian profil pelajar Pancasilanya, ada 3 indikator tadi. Kemudian ada lembar observasi penilaian sikap. Di sini nanti ini ada contoh, nanti ada yang di tangan saya sendiri ada yang fullnya, kemudian ini penilaian, terus kriterianya. Lanjut ini ada asesmen yang kognitif, asesmen formatifnya. Nah, kemudian di bagian lampiran ini saya cuma melampirkan link-linknya saja karena ini udah ada di drive saya, di drive bersama sekolah. Bahan ajar, kemudian ada LKPD, kemudian ada asesmen formatif, kemudian ada pengayaan dan remedial. Nah, kemudian tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan guru yang bersangkutan. Baiklah, karena sini sudah saya rasa oke, kita akan kembali ke halaman PMM-nya, yaitu pengulangan kinerja, dan kita akan unggah RPP atau modul ajar. Nah, bagaimana cara unggah bukti dukung? Anda bisa unggah dokumen dari laptop atau komputer, atau ambil di bukti karya. Kebetulan saya belum upload ke bukti karya, saya ambil dari laptop atau komputer. Dokumen dengan format PDF, jangan lupa dokumen atau modul ajarnya diubah ke file PDF maksimal 10 MB ya. Otomatis akan terunggah di draft bukti karya. Wow. Kita ambil dulu modul ajar rasio 1. Nah, ini kalau udah kita upload, ini langsung terunggah di bukti karya. Nah, di bukti karya, jadi sudah masuk ke bukti karya kita di PMM. Nanti kita cek. Baiklah, di sini masih bisa kita edit ya. Sebelum kita kumpulkan masih bisa kita edit. Kita cek kembali nih di sini. Takut salah ambil file. Nah, kalau udah kira-kira oke, kita silang di bagian kanan atas. Kemudian kok masih mau diedit, masih bisa, tapi saya sudah klop. Nah, di sini juga ada cek panduan. Kemudian jika Bapak Ibu atau teman-teman sudah oke atau sudah deal, sudah siap untuk melaksanakan observasi kelas, bisa klik langsung kumpulkan. Tapi kalau memang belum siap, simpan ke draft. Nah, saya coba simpan ke draft dulu. Nah, simpan draft sebelum keluar. Baiklah, simpan ke draft. Oke. Nah, jadi itu tadi tutorial kita upload modul ajar untuk penilaian pengulangan kinerja. Jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.